Saat ini kami telah terhubung dengan Yudi Purnomo, mantan penyidik dari KPK. Selamat siang Mas Yudi. Selamat siang, Mas. Mas Yudi, bagaimana Anda melihat proses penggeledahan kali ini dan juga sebelumnya Firly telah diperiksa oleh penyidik dari Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan dan Firly mengakui kebenaran dari foto bahwa ia telah bertemu dengan SYL, Syahrul Yassin Limpo pada Maret 2022. Ya, tentu hasil dari pemeriksaan Firly Bahuri kemarin ya sudah terlihat nyata pada hari ini ya bahwa penyidik melakukan penggeledahan terhadap tempat-tempat yang diduga disembunyikannya barang bukti terkait dengan kasus korupsi dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik pada kesempatan kali ini itu terhadap rumah-rumah ya yang diduga di situ beradanya barang bukti ya. Yang kita tahu bahwa ketika penyidik menggeledah, maka penyidik berharap barang-barang yang nanti ditemukan ya entah itu dokumen, alat komunikasi, misal handphone, tempat penyimpanan elektronik seperti hard disk ya kan, surat-surat dan lain sebagainya, bahkan benda atau barang yang ada nilainya seperti itu terkait dengan kasus korupsi berupa perbuatan memeras, itu tentu menjadi hal yang menurut saya bahwa ini akan semakin memperjelas ya dari kasus korupsi yang dilakukan. Seperti itu, Mas. Ya Mas Yudi, tentu ada aturan dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 terkait dengan tidak bolehnya pimpinan KPK atau pihak KPK bertemu dengan pihak berperkara ataupun tidak bertemu. Nah, ini seperti apa Anda melihat bahwa pengakuan dari Firly ia bertemu di bulan Maret 2022 dan penetapan ataupun penyidikan ini masuk di bulan September 2023? Ya, kan kita bisa melihat bahwa ketika kasus masuk di KPK, ya itu kalau menurut saya ketika misalnya ada orang yang melaporkan korupsi ya terkait dengan suatu pejabat gitu kan atau menteri, jangan dilihat dari penyidikannya ya. Kalau udah penyidikannya kan sudah terbuka, diumumkan gitu. Tetapi dilihat dari laporannya. Nah, sekarang kita belum tahu nih hasil penyidik seperti apa. Namun ketika kita melihat pasal 36, maka di situ yang perlu diperhatikan adalah berhubungan langsung, tidak langsung, kemudian terlibat dengan perkara. Nah, apa definisi perkara? Bagi saya, definisi perkara adalah ketika misalnya seorang pejabat kemudian dilaporkan kepada KPK, disitulah perkara dimulai. Terlepas nanti pembuktiannya seperti apa, namun ketika ada orang yang melaporkan, gitu ya, disitulah perkara dan seharusnya pimpinan KPK tahu. Termasuk juga begini, bukan hanya pimpinan KPK tidak bisa mengatakan dia tidak tahu ya, dia harusnya ketika bertemu dengan seseorang, yang pertama dilakukan adalah pertama, dia harus melapor pada pimpinan yang lain. Apakah Firly Bahuri melapor gitu kan? Kalau dia tidak melapor ya tentu akan semakin mencurigakan gitu terhadap apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri gitu. Kemudian kedua, ketika dia bertemu dengan seorang, dia harus bicara dengan anak buahnya, misalnya direktur pengaduan masyarakat yang kemarin sudah diperiksa. Ini saya kemarin bertemu dengan menteri ini. Apakah ada kasus yang dilaporkan atau tidak gitu? Jangan sok polos gitu kan menjadi ketua KPK gitu kan, ketemu dengan siapa aja di luar dan sebagainya. Enggak lah. Ingat loh, KPK ini sudah ada dari sejak 2002 dan kita sudah membangun etik yang sangat ketat seperti itu, Mas. Baik, hingga saat ini penggeledahan masih dilakukan. Tentu kira-kira dalam proses penyidikan dugaan pemerasan ini seperti apa dalam pandangan Anda? Tadi bukti-bukti apa saja yang kira-kira dibutuhkan? Tentu ini sudah masuk dalam tahap penyidikan, namun belum ada tersangka atas kasus ini. Ya, ini akan semakin mengkerucut ya, karena penggeledahan ini saya yakin ini terjadi pasca pemeriksaan dari Firly Bahuri ya. Ada keterangan-keterangan yang menurut penyidik krusial, sehingga penyidik harus segera ke rumahnya Firly Bahuri misalnya yang di sana diduga oleh penyidik ada barang bukti yang disembunyikan di sana. Ini sangat penting. Ya, kenapa? Karena tanpa penggeledahan maka barang bukti tersebut tidak bisa didapat. Saya duga bahwa barang bukti tersebut adalah bukan barang bukti yang formal ya, misalnya surat gitu kan atau dokumen-dokumen, tetapi hal yang sangat penting. Pengalaman saya ketika saya di KPK bahwa ketika menggeledah di situ terkadang kita menemukan bukti-bukti yang sangat kuat, misalnya uang, ya kan? Misalnya percakapan di handphone.
seperti itu. Terlepas dari memang ada pertanyaan, loh kan kasus ini sudah lama, apakah misalnya pihak-pihak yang terlibat akan membersihkan diri? Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Serapi apapun membersihkan ya barang bukti yang diduga terkait itu pasti akan ketahuan. Seperti itu Mas. Dan jadi saya apresiasi lah dengan teman-teman di Polda Metro yang saat ini menggeledah di beberapa tempat. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Yudi Purnomo, mantan Ketua Wadah KPK telah berbagi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saat ini kami juga telah terhubung dengan mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat siang, Bang Saud. Selamat siang Indonesia, salam dari Tomohon. Salam sehat selalu, Bang Saud. Bang Saud, ini kemarin juga atau pekan lalu sempat dipanggil sebagai saksi ahli oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Seperti apa Anda melihat dalam kasus pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo yang diduga melibatkan dari Firly Bahuri? Ya, saya waktu itu dipanggil nggak dalam kaitan ke pasal 12E kecil dengan 12B besar ya. Saya dalam kaitan pihak yang berperkara dalam hal ini dengan alasan apapun pimpinan KPK dilarang untuk bertemu orang yang ada perkara yang sedang ditangani. Jadi pasal 3, 6, dan 65 itu saya sudah masuk dalam keyakinan yang sangat kuat makanya ketika saya ditanya-tanya atau dimintai keterangan oleh penyidik ketika itu saya malah berpikiran ini hanya masalah waktu sebenarnya. Dan saya itu pernyataan saya di sejumlah media juga demikian. Jadi artinya kita sudah masuk feeling yang sama, perkiraan yang sama, analisis yang sama, keinginan yang sama, dan data yang sama bahwa memang ada terjadi peristiwa pidana yang dilakukan bersangkutan sehingga kemudian dilakukan penggeledahan. Jadi kita harap ini akan berproses terus. Jangan lupa tujuannya adalah membuat Indonesia yang bersih, kira-kira gitu Mas. Dan sebelumnya pada saat pasca pemeriksaan Anda juga menyampaikan bahwa bila ada pimpinan KPK bertemu dengan pihak berperkara dan juga telah diatur dalam pasal 36 ataupun juga pasal 65 Undang-Undang 19 tahun 2019 ini menjadi sebuah hal yang sangat tabu. Dan seperti apa Anda melihatnya bila saat ini tahap penyidikan telah dinaikkan namun belum ada tersangka di sana?